Baik, Yang Mulia. Izin. Eh, yang Mulia, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, izinkan kami pelapor menyampaikan intisari dari argumen laporan dugaan pelanggaran etika oleh hakim terlapor, Saudara Anwar Usman, Yang Mulia Anwar Usman. Uraian lebih lengkap dari argumentasi pelapor, mohon berkenan dibaca dalam laporan akuo, dan karenanya mohon yang ditulis dan yang disampaikan di persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan. Pelapor menulis laporan ini dengan uh, penuh rasa sedih dan memikirkan bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, lembaga yang kita sama-sama cintai dan harapkan akhir-akhir ini telah berubah menjadi lembaga yang dipersoalkan dan dipertanyakan kredibilitas dan integritas kelembagaan dan hakim-hakim konstitusinya. Oleh karena itulah, pelapor dengan segala upaya berusaha menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi, meskipun dengan cara menyampaikan kritikan dan masukan yang tidak jarang juga mudah disalahpahami. Putusan nomor 90 adalah salah satu ujian terberat yang dihadapi Mahkamah, yaitu ketika kontestasi pemilihan Presiden 2024 menjadikan ruang sidang Mahkamah Konstitusi menjadi ajang pertarungan yang sayangnya tidak selalu tulus demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga yang mengemuka adalah kepentingan politik kemenangan tanpa memperhatikan politik keindonesiaan. Seharusnya, sebagai lembaga yang didaulat menjaga konstitusi dan demokrasi, the guardian of constitution and democracy, apalagi diisi oleh hakim konstitusi yang bersyarat negarawan, Mahkamah seharusnya tahan akan godaan intervensi baik berupa kekuasaan ataupun kekayaan. Namun sayangnya dalam pandangan pelapor, putusan 90 menunjukkan bagaimana Mahkamah telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan dengan cara mengubah aturan perundangan yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan. Apalagi perubahan peraturan tentang syarat umur capres-cawapres itu menggunakan tangan hakim terlapor yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak termanfaatkan karena telah menjadi fakta hukum dengan didaftarkannya Gibran Jokowi sebagai pasangan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya memanfaatkan ketentuan baru terkait syarat umur dalam putusan 90 yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah tersebut. Bukan saja keputusan itu bertentangan dengan prinsip imparsialitas, di mana seharusnya hakim terlapor mengundurkan diri sesuai konsep judicial disqualification, tetapi yang lebih mengganggu adalah putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir, plain and organized crime, sehingga layak pelapor tasbihkan sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga. Karena tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik yang dilakukan sifatnya sangat merusak dan meruntuhkan pilar kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Mega skandal Mahkamah Keluarga tersebut melibatkan 3 elemen tertinggi, yaitu: satu, orang nomor satu, yaitu the first Chief Justice Ketua Mahkamah Konstitusi. Dua, untuk kepentingan langsung pihak keluarganya, yaitu the first family, keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Dan tiga, demi menduduki posisi di lembaga kepresidenan, yaitu the first office, kantor kepresidenan Republik Indonesia. Sehingga dengan semua elemen tertinggi demikian, tidaklah patut jika pelanggaran etika dan kejahatan politik yang terjadi dipandang hanya sebagai pelanggaran dan kejahatan yang biasa-biasa saja, dan cukup dijatuhkan sanksi etika semata. Kerusakan yang diakibatkan terlalu dahsyat, sehingga prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati sebagai yang terakhir dan mengikat, final and binding, kali ini harus dibuka opsi pengecualian, exception, justru demi menjaga kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
Dalam kondisi yang sedemikian penting dan genting inilah, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mesti dijadikan pintu solusi untuk melakukan koreksi mendasar. Bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi etis berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada hakim terlapor, tapi yang lebih penting adalah menilai dan membuka ruang koreksi atas putusan 90 yang telah direkayasa dan dimanipulasi oleh hakim terlapor dan kekuatan kekuasaan yang mendesain kejahatan yang terencana dan terorganisir tersebut, plan and organized crime. Itu sebabnya pelapor dengan penuh kerendahan hati berdoa agar Majelis Kehormatan Mahkamah yang Mulia berkenan menggunakan amanah yang sekarang ada di pundak Majelis yang Mulia untuk bukan hanya menyelamatkan Mahkamah Konstitusi ataupun pemilihan Presiden 2024, tetapi lebih jauh menyelamatkan negara hukum Indonesia. Pelapor mengusulkan putusan 90 tidak boleh dimanfaatkan ataupun dinikmati keuntungannya oleh para pihak yang telah dengan sengaja memanfaatkan hubungan kekerabatan antara hakim terlapor dengan Presiden Joko Widodo. Pemanfaatan relasi keluarga demikian bukan hanya koruptif, kolutif, dan nepotis, tetapi juga telah merendahkan dan mempermalukan lembaga mahkamah yang seharusnya dijaga dengan segala daya dan upaya kehormatannya. Karena itulah pelapor mengusulkan putusan 90 tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk maju berkompetisi dalam Pilpres 2024. Perlu ada putusan provisi untuk menunda pelaksanaan dari putusan 90 yang menabrak nalar dan moral konstitusional tersebut. Lebih jauh, dengan menerapkan penyelamatan keadilan konstitusional, constitutional restorative justice, maka Majelis Kehormatan yang Mulia semoga berkenan untuk menyatakan tidak sah putusan 90 atau paling tidak memerintahkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan ulang perkara 90 tersebut dengan komposisi hakim yang berbeda tanpa hakim terlapor. Lebih jauh, untuk menghindari putusan Majelis Kehormatan tidak dilaksanakan dalam tenggat waktu Pilpres yang sangat sempit dan menghindari upaya banding disalahgunakan untuk menunda eksekusi, maka pelapor meminta dilaksanakannya putusan Majelis Kehormatan meskipun ada upaya hukum banding. Wait for Barbich for art. Pelapor sangat mengerti dilema dan tidak mudahnya melakukan judicial activism yang demikian. Namun ketika kita berhadapan dengan pelanggaran etik dan kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan tindakan penegakan hukum yang juga luar biasa. For extraordinary crime, we need extraordinary law enforcement. Yang Mulia, itu bagian mukadimah yang kami sampaikan, dan izinkan kami lebih menguraikan kenapa kami melakukan perbaikan laporan. Laporan kami yang awal sebenarnya adalah di tanggal 27 Agustus, lebih dari 2 bulan yang lalu, sebelum ada putusan. Dan kami sudah merasa ini ada potensi benturan kepentingan yang dilakukan oleh hakim terlapor. Kemudian setelah putusan, karena perlu ada penyesuaian argumen-argumen yang sebelumnya dilakukan sebelum putusan dan adanya informasi yang berhubungan dengan putusan tersebut, maka kami melakukan perbaikan. Sehingga kami melakukan perubahan laporan di tanggal 23 Oktober 2023. Setelah sidang klarifikasi kemarin dan menyambut masukan dan undangan dari MK-MK melalui berbagai wawancara media yang kami baca, maka kami memandang perlu untuk kembali menambah dan menguatkan argumen karena informasi yang kami dapatkan juga bertambah dan kami mohon diperkenankan untuk itu. Kenapa? Karena soal perubahan laporan ini tidak diatur dalam PMK 1/2023 tentang MK-MK, dan kami menyerahkan tentang apakah bisa dinilai diperkenankan atau tidak hal ini kepada Yang Mulia MK-MK. Izinkan kami juga sedikit
mengulas tentang kedudukan hukum kami sebagai pelapor yang mulia. Pasal 15 kita sama-sama paham bahwa pelapor, kami mewakili perseorangan yang mulia, mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Sebagaimana yang mulia sampaikan, kami memang pengajar hukum tata negara, di samping berprofesi sebagai advokat, dan kami juga saat ini sedang menjadi calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Demokrat Dapil 2 Kalimantan Selatan. Kami sudah lama mengadvokasi dan belajar isu-isu hukum ketatanegaraan, konstitusi, dan pemiluan. Salah satu yang kami jadikan dasar untuk melakukan menjadi legal standing ini selain aktif di berbagai persidangan di Mahkamah Konstitusi, dalam pandangan dan bacaan kami, kasus ini berkaitan langsung karena memang kami juga pada saat ini punya kepentingan untuk menghadapi berbagai laporan karena langkah advokasi publik yang kami lakukan yang mulia. Ada laporan pidana ke kepolisian yang saat ini disampaikan pada kami, sudah dalam proses penyidikan, dan sedang berjalan juga satu laporan dugaan pelanggaran etika ke Kongres Advokat Indonesia berkaitan dengan posisi kami yang seringkali melakukan advokasi dan kontrol kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kepentingan langsung kami juga adalah untuk menguatkan argumentasi kami pelapor dalam jawaban atas laporan dugaan pelanggaran etika advokat yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi ke Kongres Advokat Indonesia. Dalam laporan itu salah satu argumentasi kami, MK perlu diawasi lebih ketat karena terindikasi mulai tidak lagi konsisten sebagai penjaga konstitusi, the guardian of the constitution, namun sudah mulai masuk ke wilayah politik praktis. Karenanya MK mesti dikontrol publik secara lebih efektif sebab rentan diintervensi kekuatan non-yuridis alias kepentingan politik. Itu argumentasi kami dalam jawaban yang kami beri judul memperjuangkan advokat yang mulia dan kesatria. Kepentingan langsung yang lain saya anggap dibacakan yang mulia. Mohon izin untuk mempersingkat. Terkait dengan pencalekan, kami juga punya kepentingan agar hakim-hakim konstitusi di MK betul-betul bisa menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam memutus suatu perkara, khususnya sengketa hasil pemilu, karena pelapor berpotensi mungkin mengajukan sengketa hasil pileg ke Mahkamah Konstitusi. Kami langsung masuk ke substansi tentang pelanggaran etika dan perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman. Kita sama-sama paham bahwa hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, perkara yang menguji konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Ini sudah kami uraikan dalam surat laporan kami yang 2 bulan yang lalu, lebih 27 Agustus dan 23 Oktober. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim terlapor menurut kami sebenarnya terlihat nyata dan terang benderang, utamanya ketika tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, yaitu kakak ipar Joko Widodo dan keponakan Gibran Rakabuming Raka. Pengunduran diri seorang hakim dari penanganan perkara karena ada benturan kepentingan yang kita kenal sebagai konsep judicial disqualification atau recusal, atau juga ada asas nemo judec in causa sua, yang artinya tidak boleh seorang hakim memeriksa perkara yang terkait dengan kepentingannya. Saya pikir sudah sangat jelas tergambar dan terutama menjadi salah satu isu paling mendasar di putusan 90. Kita sama-sama tahu dan sama-sama paham bagaimana Bank Principle bicara tentang impartiality. Dan ini ada di bagian 2.5, prinsip-prinsip yang harus dipegang sebagai etika hakim di seluruh dunia, termasuk terkait dengan keluarga,
ada di bagian 2.5.3 Bangerol Principle. Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006, terutama butir 5 huruf B, dengan jelas disampaikan bahwa Hakim Konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara yang terkait keluarganya. Di situ disebutkan Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Atau kalau kita baca dari atas, Hakim Konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap dan tak berpihak karena alasan-alasan B. Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Fakta bahwa dalam putusan 90 hakim terlapor memutuskan dan membuka peluang seorang yang berpengalaman atau pernah sedang menjadi kepala daerah untuk maju dalam Pilpres, serta fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka saat ini menjadi calon wakil presiden Prabowo sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan menjadi bukti yang berbicara sendiri terkait dengan kepentingan langsung keluarga hakim terlapor. Sekali lagi, karena hubungan kausalitas antara putusan 90 dengan terdaftarnya Gibran Jokowi sebagai pasangan cawapres di KPU sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan. Bahkan jika pun dinilai sebelum putusan 90 dibacakan, dalam batas penalaran yang wajar, seharusnya hakim terlapor sudah bisa menyadari bahwa perkara terkait syarat umur capres-cawapres seharusnya dilihat mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, baik Bapak Jokowi sendiri maupun Saudara Gibran Jokowi, karena berpotensi maju pada Pilpres 2024. Tiga alasan yang lain terkait dengan pelanggaran etika sudah disampaikan di banyak kesempatan dan saya juga membaca laporan dari teman-teman KAS, nanti biar disampaikan bagaimana pelanggaran etika itu dilakukan. Saya akan menyerahkan itu kepada teman-teman KAS. Di samping tentang pelanggaran etika yang mulia, sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, kami juga berpandangan bahwa mesti dilihat dan dibuka kesempatan ada konsekuensinya terhadap putusan 90 yang mestinya dinyatakan tidak sah. Pelapor sepakat bahwa putusan MK harus dihormati dan tidak ada upaya hukum lain. Itu adalah prinsip hukum. Namun, pelapor juga berpandangan dalam setiap prinsip hukum selalu ada pengecualian. There is an exception to every rule. Dengan catatan, pengecualian atas suatu prinsip harus sangat terbatas, limited, logik, dan dapat dipertanggungjawabkan atau accountable. Dalam pandangan itulah kami berpandangan putusan 90, mohon izin, mega skandal Mahkamah Keluarga, ini mesti dibuka ruang exception itu dengan sangat-sangat terbatas, karena bagaimanapun kita tetap harus menjaga kehormatan putusan MK dengan setinggi-tingginya. Karena tidak ada ruang di dalam undang-undang tertulis, maka salah satu metode untuk melahirkan pengecualian dari prinsip hukum adalah melalui penemuan hukum, res finding. Hal mana sering terjadi jika ada kekosongan hukum atau res factum. Disinilah arti pentingnya konsep judgment law yang dalam pandangan pelapor sekarang ada di pundak majelis hakim, majelis kehormatan yang mulia, yang memang merupakan judgment law ini ciri sistem common law. Tapi kita sama-sama paham, sudah pula menjadi bagian dan dipraktikkan pada sistem civil law termasuk di Indonesia. Pelapor berpandangan dengan mencermati putusan terkait syarat umur capres dan cawapres, khususnya putusan 90, mesti dan sebaiknya dilakukan upaya judicial activism yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
untuk di satu sisi menyatakan putusan 90 yang memang semestinya final and binding menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengecualian atas prinsip terakhir dan mengikatnya putusan MK tersebut harus dilakukan karena putusan yang terjadi beyond reasonable and tolerant flaws, cacat yang di luar batas toleransi. Dan jika dibiarkan berlaku, justru akan merusak harkat, wibawa, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri. Mengapa pelapor berpandangan demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, putusan 90 bukan hanya menunjukkan adanya pelanggaran etika yang biasa-biasa saja, ordinary, tetapi wajib diklasifikasikan sebagai pelanggaran etika yang luar biasa, extraordinary ethics violation. Kenapa demikian? Di bagian kanan kami jelaskan tentang who-nya. Dalam pandangan kami, pelaku yang melakukan dugaan pelanggaran etik betul adalah hakim terlapor, yang bukan hanya hakim biasa, atau bukan hanya hakim konstitusi biasa, tetapi adalah ketua Mahkamah Konstitusi, jabatan tertinggi nomor 1, the first, pada salah satu lembaga peradilan tertinggi di Republik Indonesia. Bagian B, for whom, untuk siapa? Pelanggaran atas prinsip imparsialitas keberpihakan oleh hakim terlapor bukan hanya terkait, kalau dikatakan tadi, dengan kepentingan keluarga, bukan hanya terkait dengan keluarga yang biasa-biasa saja, tapi berhubungan dengan keluarga nomor 1 di Republik Indonesia, the first family in Indonesia, karena berkaitan dengan kakak iparnya, Joko Widodo, yang juga adalah Presiden Republik Indonesia, dan ponakannya Gibran Raka Buming Raka. For what? Untuk apa? Substansinya untuk apa? Putusan 90 yang dilanggar etikanya bukanlah substansi hukum yang biasa-biasa saja, tapi berkait dengan syarat menjadi capres-cawapres, syarat untuk menduduki kantor terkuat, the first office in the Republic. Pelakunya adalah the first Chief Justice, yang terkait dengan keluarga the first family, dan kemudian untuk running for the first office in the Republic. Itu sebabnya ini bukan pelanggaran etika yang biasa-biasa saja. Dalam ingatan kami, tidak pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan pelanggaran etika yang semacam ini. Mengapa pelapor berpandangan ada pelanggaran etika yang luar biasa itu? Alasan kedua adalah spektrum dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim terlapor bukanlah kasus hukum yang berdiri sendiri. Bukan hanya pelanggaran etika, tetapi terindikasi saling terkait dengan berbagai kejahatan politik hukum yang melibatkan kekuasaan di luar Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan dan pendapat pelapor, setelah mencermati berbagai informasi, terutama yang dengan segala hormat kami mengutip kerja-kerja jurnalistik teman-teman Tempo yang sudah pernah mendapatkan juga penghargaan atas kerja jurnalistik investigatifnya secara internasional. Kami menyimpulkan putusan 90 terindikasi adalah hasil kerja kejahatan yang terencana dan terorganisir. Plan and organized crime. Bukan hanya pelanggaran etika biasa. Alasan ketiga, mengapa kami memandang ini tidak cukup hanya dengan sanksi etis saja, pelapor tidak melihat putusan 90 sebagai bagian peristiwa atau segmen yang berdiri sendiri. Tetapi lebih dalam adalah bagian dari hancurnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, khususnya di Mahkamah Konstitusi, sehingga rentan atau mudah diintervensi dan dimanfaatkan oleh kekuasaan istana. Rusaknya prinsip independensi MK tersebut paling tidak dimulai dengan, mohon izin, pernikahan antara hakim terlapor dengan Idayati, adik Jokowi,
adik Presiden Jokowi. Bagaimanapun, pernikahan itu membuka potensi intervensi Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi menjadi lebih terbuka. Dalam laporan kami juga menyampaikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu juga tercederai pada saat Hakim Aswanto diberhentikan secara tidak berdasar menurut konstitusi kita. Mengapa putusan MK dalam pandangan pelapor bisa dinyatakan tidak sah? Meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan Mahkamah Konstitusi tetap memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Mari kita sama-sama lihat pasal 28 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi konsep bahwa final and binding itu tidak ada koreksi, sebenarnya dibuka ruang putusan MK bisa tidak sah. Lebih jauh dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak dibacakannya dalam sidang terbuka untuk umum itu, membawa konsekuensi putusan menjadi batal demi hukum. Konsep tidak sahnya suatu putusan pengadilan juga kemudian muncul dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mengatur bahwa seorang hakim, saya cetak tebal, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Akibat dari tidak mundurnya hakim yang mempunyai benturan kepentingan tersebut adalah diatur dalam pasal 17 ayat 6-nya, putusan dinyatakan tidak sah. Jadi putusan tidak sah apabila tidak dibaca secara di dalam sidang terbuka untuk umum dan jika ada benturan kepentingan. Memang ada yang berpandangan bahwa ketentuan tidak sahnya putusan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan 6 di atas hanya berlaku untuk Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, tetapi tidak untuk MK. Atas pendapat demikian, mari kita cek bunyi pasal 17 ayat 5 yang menggunakan frasa seorang hakim dengan judul huruf H kecil, yang artinya generik, berlaku untuk semua hakim. Bukan hakim dengan huruf besar, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ketentuan Umum Angka 5, yang memang hanya dimaksudkan untuk Hakim Agung dan peradilan di bawahnya. Karena generik, maka dia berlaku untuk semua hakim, termasuk hakim konstitusi. Tidak mundurnya seorang hakim konstitusi karenanya dari suatu perkara ketika ada benturan kepentingan yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya terhadap putusan, dalam pandangan pelapor, akan membawa konsekuensi hukum yang serius bahwa putusan MK yang demikian menjadi tidak sah. Pertanyaannya yang selalu kemudian disampaikan kepada pelapor dalam hari-hari ini, bagaimana mekanisme menyatakan sebentar, MK saudara pelapor. Ya. Ini laporan saudara ini 60 halaman. Kayaknya mau dibaca semua ini. Nah, itu sampai sore nanti. Nah, tolong dipercepat yang inti-intinya saja ya. Baik yang mulia. Kami percepat yang mulia. Sebenarnya sudah di PowerPoint kan yang mulia. Kami berpandangan alur proses untuk menyatakan putusan tidak sah itu pertama dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik kepada hakim terlapor. Jika hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran etika berat, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan komposisi hukum yang berbeda, tanpa adanya hakim terlapor, MK menetapkan putusan tidak sah karena ikut diputuskan oleh hakim terlapor yang seharusnya mengundurkan diri. Dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa hakim terlapor, MK dapat memeriksa kembali dan mengadili akhirnya memutuskan ulang putusan 90. Itu satu pendekatannya. Namun pada sisi yang lain, pelapor juga berpandangan bahwa MK sebenarnya berwenang bukan hanya menjatuhkan sanksi etik, tapi juga menyatakan putusan 90 perlu dikoreksi dengan dinyatakan tidak sah dan diperiksa kembali oleh Mahkamah Konstitusi.
Mengapa demikian? Karena dalam pasal 3 ayat 1 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran, martabat, dan kehormatan mahkamah. Itu ada dalam aturan PMK-nya. Dalam kondisi terbatas dan tertentu, MK berwenang untuk menjatuhkan sanksi etika semata, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan menjaga keluhuran dan martabat kehormatan hakim. Dalam hal mega skandal putusan Mahkamah Keluarga, putusan 90 dengan karakteristik pelanggaran etika yang tadi sudah kami sampaikan sangat dahsyat, perlu dipikirkan agar MK berwenang mendorong untuk dinyatakan putusan 90 tidak sah dan karenanya bisa diperiksa kembali perkara tersebut. Kami izin mempercepat, Yang Mulia. Kenapa putusan 90 layak dinyatakan MK perlu dikoreksi? Pemohon, sebagaimana kita paham, ini sudah ada dalam dissenting opinion, tidak punya legal standing, kalaupun diterima seharusnya digugurkan karena sudah pernah ditarik. Ini sudah ada dalam legal standingnya Pak Saldi Isra dan Pak Soehartoyo dan juga Pak Arief Hidayat. Menurut pandangan kami juga putusan 90 mempunyai banyak cacat konstitusional, misalnya juga terkait dengan putusan, tetap saja yang perang memutuskan amar sebenarnya hanya 3 hakim terlapor, Nahan Sitompul dan Guntur, sedangkan yang lain sebenarnya berbeda, sehingga mengatakan 54 ada problemnya. Maka amar putusan yang membuka peluang pada seluruh level kepala daerah sebenarnya dalam pandangan semua pelapor adalah cacat logika konstitusional. Bagaimana dengan jelas diterangkan dalam diagram Hakim Konstitusi Saldi Isra di dissenting opinion-nya. Putusan 90 ini penting, Yang Mulia, mohon diberikan keluangan waktu bagian ini. Putusan 90 patut diduga tidak seperti sekarang jika pemeriksaan laporan kami dilakukan lebih awal sebelum putusan. Sebagaimana kami tadi sampaikan, Yang Mulia, kami mengajukan pelanggaran etika ini lebih dari 2 bulan yang lalu, sebelum putusan, pada tanggal 27 Agustus 2023. Ada waktu yang cukup sebenarnya jika dilakukan proses pemeriksaan. Nah, kelambatan proses itulah yang menghadirkan ketidakadilan. Justice delayed, justice denied. Padahal, jika ada proses pemeriksaan etika lebih awal, dalam batas penalaran yang wajar, terbuka kemungkinan hakim terlapor dijatuhkan hukuman etis dan tidak ikut mengadili lagi dan memutus perkara 90. Serta putusan 90 besar kemungkinan akan ditolak karena kita melihat putusan-putusan awal di mana hakim terlapor tidak ikut memeriksa, putusan nomor 295155 itu ditolak. Dengan argumentasi itu, kami merasa ini penting, kami sudah mengajukan laporan, tidak diperiksa, padahal jika diperiksa putusan 90, besar kemungkinan, sebagai putusan-putusan yang lain, di mana hakim terlapor tidak ikut, adalah putusan yang ditolak. Keterlambatan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran etika pelapor dapat menjadi pintu masuk MK dalam bayangan kami untuk mengembalikan keadilan ke kondisi semula. Mengembalikan keadilan konstitusional kepada kondisi awal, restoratif, konstitusional, justice, yang hilang akibat putusan 90. Sehingga putusan 90 layak diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa hakim terlapor. Dalam pandangan kami, Yang Mulia, MK berwenang menyatakan putusan 90 perlu dikoreksi untuk memastikan hadirnya restoratif konstitusional justice tersebut. Bahwa MK dipandang sebagai pengadilan etik dapat menjatuhkan sanksi secara etika dan melakukan restoratif justice bukan argumentasi yang sama sekali baru. Modal argumentasi demikian sebenarnya kami terilhami dari beberapa putusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang dalam putusannya tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara, namun juga memberi sanksi dan memberi perintah untuk perbaikan koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Yang Mulia, kami hadirkan 4 contoh di putusan DKPP Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, terkait dengan hak konstitusional Ibu Hovifah Indar Parawansa, putusan DKPP di Wali Kota Tangerang, putusan DKPP di Kalimantan Tengah, pemilihan gubernur, putusan DKPP terkait dengan verifikasi parpol di tahun 2012. Kami tidak elaborasi, ini saya ambil dari DKPP yang Mulia lebih juga memahami sebagai yang pernah menjadi ketua DKPP pada saat putusan itu di
bacakan. Berdasarkan pengalaman demikian, suatu peradilan etik dapat menjatuhkan sanksi non-etis justru untuk merestorasi dan memulihkan hak konstitusional atau restoratif konstitusional justice tadi yang terganggu karena suatu perbuatan tidak etis yang luar biasa dari penyelenggara negara. Kami juga mengutip pendapat dalam buku Profesor Teguh yang mengatakan menghilangkan tindakan ini adalah tindakan yang perlu dan penting sebagai bentuk restoratif justice atau keadilan yang dipulihkan pada saat mengomentari putusan-putusan DKPP tersebut. Nah, karenanya kami berpendapat sebagai pelapor, MK-MK semestinya diberi ruang untuk bukan hanya menjatuhkan sanksi etik kepada hakim terlapor karena telah melanggar etika, utamanya prinsip imparsialitas, dan tetap mengadili serta memutus putusan 90, apalagi tadi ada amanah dari pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang MK-MK. MK-MK menurut pandangan pelapor, berwenang pula menyatakan putusan 90 belum berakibat hukum, hingga MK menyatakan putusan 90 tidak sah dan melakukan pemeriksaan kembali dengan komposisi hakim yang berbeda. Kenapa penting untuk memperhatikan tahapan pendaftaran paslon, sehingga kami dalam persidangan klarifikasi minggu lalu menyampaikan usulan tersebut dan kami mendengar, membaca, sudah direspon dengan bijak untuk putusan di tanggal 7 November. Persidangan etika ini harus dipastikan memberikan dampak positif dalam pandangan pelapor bagi tahapan pendaftaran Pilpres. Harus dipastikan bahwa putusan 90 bukan hanya hasil dari pelanggaran etika, namun juga hasil dari, karena memang dalam pandangan kami ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bagian dari kejahatan politik yang terencana dan terorganisir tadi, planned and organized crime. Putusan MK-MK penting diputuskan sesegera mungkin agar dapat sejalan dan tidak mengganggu jadwal pendaftaran calon presiden, di samping tadi pertimbangan memberikan kepastian politik kepada publik sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Ketua MK-MK. PMK nomor 1 tahun 2023 mengatur mekanisme banding atas putusan MK-MK. Namun sama-sama kita sepahami bahwa aturan terkait mekanisme banding ini belum ada. Kemarin tadi Saudara Jiko mengatakan terlambat sama sekali laporan-laporan karena belum ada MK-MK. Banding pun ini mekanismenya belum ada. Harus dipastikan karenanya putusan yang dipimpin oleh Yang Mulia bisa dilaksanakan. Karena itu kami mengusulkan tidak upaya banding yang dilakukan tidak menghambat dan menunda proses pemeriksaan etika yang berujung pada justice delayed, justice denied. Kita mengusulkan ini with full but bisoran. Upaya banding yang mungkin dilakukan oleh hakim terlapor tidak boleh menghalangi pelaksanaan putusan, mengingat juga berpotensi mempunyai benturan kepentingan dan melibatkan kewenangan serta pengaruh dari hakim terlapor itu sendiri. Yang Mulia, kami sampai pada bagian akhir, kami ada meminta provisi Yang Mulia. Kami tahu meski konsep putusan sela tidak diatur dalam PMK 1 2023, MK-MK masih bisa melakukannya dengan adanya ketentuan pasal 51 PMK. Karena itu pelapor meminta putusan provisi dan menyerahkan kepada MK-MK secara bijak untuk mempertimbangkan dan memutuskannya. Yang senyatanya terjadi bukanlah pelanggaran etika biasa, tapi lagi-lagi adalah kejahatan yang planned and organized untuk memanfaatkan putusan MK guna kepentingan keluarga Joko Widodo, yaitu membuka peluang Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres melalui tangan hakim terlapor. Oleh karena itu, memberikan sanksi etis saja kepada hakim terlapor tidaklah cukup. Putusan 90 perlu dipastikan non-executable. Tidak dapat dieksekusi sebelum dilakukan koreksi oleh MK dengan komposisi hakim konstitusi yang berbeda tanpa hakim terlapor. Kami memintakan ini sebelum mendengar tadi akan diputus tanggal 7. Tapi kalau sudah tanggal 7 mungkin relevansinya menjadi berkurang. Kami sadari itu. Yang Mulia, karena itu pelapor memohon kepada MK-MK. Barangkali sudah cukup ya, sudah lengkap ini. Kami bacakan petitumnya. Masih ada lagi yang belum? Yang petitumnya Yang Mulia. Petitum bagian terakhir Yang Mulia. Ya, oke. Petitum. Tuntutannya Yang Mulia. Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, pelapor memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan dalam provisi
bahwa sebelum masuk ke dalam petitum utama, izin pelapor menyampaikan permohonan provisi sebagai berikut. Menunda dampak hukum dari putusan 90 sampai dengan adanya putusan MK sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mendaftar sebagai pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024 oleh KPU. Dalam pokok laporan, Yang Mulia, permintaan kami satu, menerima laporan pelapor untuk seluruhnya. Dua, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi, khususnya tidak mengundurkan diri dari perkara yang terkait dengan anggota keluarganya, perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Ketiga, menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan perkara nomor 90 2023 bukan hanya terjadi pelanggaran etika, namun juga intervensi dan kejahatan terencana dan terorganisir, planned and organized crime yang merusak keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang keempat, menyatakan putusan nomor 90 2023 menjadi tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Atau, untuk yang keempat ini, memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk segera melakukan pemeriksaan kembali perkara nomor 90 dengan susunan majelis hakim konstitusi yang berbeda tanpa hakim terlapor sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang kelima, menyatakan putusan nomor 90 tidak berlaku sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan pemeriksaan kembali perkara nomor 90 tersebut. Yang keenam, memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu with for verbis forat meskipun ada upaya hukum banding. Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain yang berbeda, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya ex aequo ad bono. Akhirnya pelapor mendoakan semoga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diberikan kekuatan, keterangan, dan kesehatan pikiran, lahir dan batin untuk dapat memutuskan laporan ini dengan bijak dan berkeadilan. Tidak terbayangkan bagaimana tekanan dan ancaman yang mungkin diterima oleh Majelis Kehormatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan membukakan jalan keselamatan bagi amanah yang tidak mudah namun amat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, menyelamatkan Indonesia melalui akal dan hati nurani keadilan yang diembankan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.